Kalau biasanya penjualan mobil Toyota itu selalu bagus ya, tapi agak berbeda dengan unit yang ada di depan kita ini. Kita tahu Innova, terus Alphard, dan mostly produk-produk Toyota itu penjualannya bagus, tapi agak berbeda dengan Toyota Nafwan. Kenapa itu bisa terjadi dan seperti apa sih mobilnya? Langsung kita bahas aja, nggak usah banyak-banyak ngomong. Yuk kita lihat mobil seperti apa. Karena yang menarik dari si Nafwan itu sebenarnya bukan bagian eksterior ya, tapi bagian interiornya. So, Nafwan ini salah satu Toyota yang bisa dibilang kaki-kakinya kurang capable untuk adventure gitu. Toyota Nafwan, dan Nafwan ini sebenarnya akronim dari Navigator One. Dan sebenarnya dia di Jepang tuh punya nama Toyota Noah, teman-teman. Pertama kali ada di Indonesia itu sekitar tahun 2012 atau 2013 gitu. Dan bisa dibilang dia umurnya nggak lama nih, cuman sampai 2017. Dan kemudian dilanjutkan oleh Toyota Foxy, teman-teman. Jadi bisa dibilang umurnya itu cuman 5 tahun ya, kurang lebih segitu umurnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagian depannya nih. Kalau bagian depan yang tadi gue bilang sebenarnya B aja gitu ya, tuh seperti ini. Di sini ada grill yang ini chrome seperti ini, dan kalau biasanya di Toyota di grillnya itu ada badge Toyota, tapi di sini lambangnya itu seperti ini nih, N. Nggak tahu ya, Noah kali ya. I don't know, mungkin yang lebih tahu bisa komentar di bawah. Kemudian lampunya ini udah proyektor, tapi dia masih bohlam biasa, belum LED, masih sangat sederhana lampunya. Modelnya seperti ini. Ada fog lamp di sini, dan kacanya itu commonly mobil-mobil high roof MPV itu gede banget seperti ini, teman-teman. Dan Nafwan ini positioningnya ada di antara Toyota Innova dan juga Alphard, teman-teman. Jadi dia mengisi celah di antara Toyota Innova dan juga si Alphard. Jadi ada di tengah-tengah. Dan rivalnya itu ada Nissan Serena C26 dan juga Mazda Biante. Nah, itu bagian depannya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Yuk. Ini mobil cukup cukup panjang dan terlihat sangat boxy. Tuh, lo bisa ngeliat tuh dari sini sampai sini itu emang kesannya ngeboxy banget. Dan menurut gua nih, dia punya ground clearance yang bisa dibilang kurang capable untuk beberapa jalan di Indonesia yang rusak-rusak. Jadi sering banget di sininya mentok nih. Ground clearance-nya itu sedikit tidak cocok buat teman-teman yang suka jalan-jalan ke daerah-daerah yang jalannya jelek. Ini rawan banget mentok, teman-teman. Kemudian ini pelek ya, dia pakai pelek dengan ring 15 dibalut dengan profile ban 20565. Dan ini menurut gue ya, bannya tuh terlihat kurang proporsional dengan bodinya gitu, agak terlihat sedikit kecil. Mungkin kalau ringnya dinaikin ya, ring 16 gitu, mungkin agak sedikit membaik gitu tampilannya. Ini bannya kayak sedikit kurang gede gitu, jadi kurang proper secara tampilan, teman-teman. Peleknya seperti ini. Kemudian remnya dia udah cukup lengkap, udah ABS, ABD, dan juga BA. Di depan suspensinya McPherson strut, kemudian di belakang itu torsion beam, dan di belakang dia remnya masih drum atau masih tromol biasa, teman-teman. Spionnya warna body dan udah ada lampu sen di sini, teman-teman. Dan ini pintu samping atau pintu tengahnya, teman-teman, itu lo bisa buka secara elektrik seperti ini. Oh, kok elektrik sih? Dari kunci seperti ini, karena dia modelnya sliding door. Bisa ngebuka dari sini, dan juga udah keyless entry, jadi nggak usah pakai anak kunci buat ngebuka lagi, tinggal pencet udah ngebuka. Dan so pasti dia udah push start stop engine button, teman-teman. Nah, itu bagian tengahnya yang seperti ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, yuk. Nah, bagian belakangnya nih seperti ini, makin menegaskan kalau dia tuh kelas
high roof MPV yang boxy banget teman-teman. Nah seperti ini, di sini ada aksen chrome, kemudian ada bacaan nav one, navigator one, kemudian ada badge Toyota dan kacanya cukup besar di sini. Kemudian spoiler rear defogger, kemudian ada huruf V yang menandakan kalau ini trim yang V. Jadi dia tuh ada yang kelas ada trim yang G yang paling bawah dan ada trim yang V teman-teman. Kemudian di sini ada valve matic. Kalau biasanya di Toyota itu ada emblem dual VVT-i. Kalau di sini nggak ada. Di sini adanya valve matic teman-teman. Di sini juga ada 1, 2, 3, ada 4 sensor parkir. Dan lampunya seperti ini aja nih. Tuh, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat bagasinya seperti apa. Belum elektrik. Masih pakai tenaga. Bagasinya seperti ini. Kalau bangkunya itu difungsikan semua, itu emang tidak sebegitu besar teman-teman. Tapi kalau dilipat ya, ini pelipatannya. Nah, modelnya lipatnya seperti ini. Jadi sama kayak Innova, agak kurang praktis sih menurut gue ya. Seperti ini, masih butuh beberapa effort teman-teman. Nah, itu bagian bagasinya yang kalau menurut gue ya, kalau ini difungsikan itu emang tidak terlalu besar, tapi cukup. Tapi kalau teman-teman butuh space banyak, ini bisa dilipat layaknya seperti Toyota Innova. Ada apa aja di sini? Di sini ada kompartemen buat dongkrak dan lain-lain. Kemudian ada lampu, tapi nggak ada power socket ya? Nggak ada power socket. Itu bagian bagasinya. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya, karena yang menarik dari si Navan itu sebenarnya bukan bagian eksterior ya, tapi bagian interiornya. So kita coba lihat bagian interiornya. Nah, seperti ini interiornya, yang gimana ya? Kalau dari dashboard itu emang jujur secara pribadi gitu, gue suka gitu. Ini futuristik banget dan klasternya tuh ada di tengah teman-teman. Kemudian posisi duduk juga sosok aja sih ya. Ini sosok aja. Kemudian kacanya besar seperti ini. Dan untuk nyalain juga udah nggak perlu nyolok-nyolok kunci, karena dia udah engine start stop seperti ini teman-teman. Tuh instrumen cluster speedometer ya seperti ini. Tuh ada speedometer yang emang masih analog seperti ini. Ada speedometer, kemudian ada penunjuk jam di sini digital, penunjuk putaran mesin, fuel gauge dan odometer. Dan di sini ada layar kecil yang berisi informasi, yang menunya ya semacam menunya lah ya, bisa lo pencet-pencet di sini tuh, dari mulai displaynya tuh ada outside temperatur, kemudian range dari bahan bakarnya, average fuel consumption per liternya. Kemudian di sini tipnya, tip lagi head unitnya seperti ini tuh. Belum bisa kayak fitur-fitur mobil zaman now lah ya, cuman ya udah cukup sih menurut gua. Ada bluetoothnya juga. AC di sini, AC-nya dia udah dual zone nih, oke-nya gitu. Udah cukup modern lah dilihat ya. Tuh, ada passenger temperaturnya di sini juga bisa diatur tuh temperatur. Ada auto climate. Tuh, ada di sini front defogger maupun rear defogger teman-teman. Seperti itu pengaturan AC-nya. Pencetan buat lampu hazard di sini, dan ini tuas transmisinya. Di sini ada kayak wood panelnya. Dia transmisinya CVT 7 speed virtual, dan di sini ada menunya untuk mode triptoniknya, artinya bisa manual, walaupun belum ada pedal shifternya. Ya penting nggak penting lah, ini kan mobil keluarga teman-teman. Cuman kalau lu di dalam begini ya, itu terasa banget kelapangan kabinnya, terutama di sini karena dia
high roof MPV ya. Jadi tuh di sini headroomnya sisanya banyak banget teman-teman. Dan ini kursinya udah bukan aslinya ya. Artinya ini udah dibikin kulit leather seperti ini. Aslinya itu dia tuh even sampai di akhir usianya ya, dan di tipe tertingginya itu bahan teman-teman, nggak ada yang kulit. Tapi ini udah dimodif jadi kulit beige seperti ini. Dan yang istimewanya dari Nafwan itu adalah banyak banget ruang penyimpanan teman-teman. Di sini ada, kemudian di sini ada, lalu di sini juga ada buat naruh koin-koin. Di sini ada, terus di sini ada, kemudian di sini ada juga socket lighter. Terus di sini cup holder, dan di bawahnya cup holder itu ada lagi di sini tuh tempat penyimpanan. Di sini juga ada, dan di sini itu ada 3 layer gitu. Pertama di sini, dan di sini. Yang di sini gede, lumayan gede. Dan ini bisa dibilang gede sih. Tuh, seperti itu. Banyak banget ruang akomodasinya, teman-teman. Belum lagi di sisi door trim, ini juga bisa naruh botol juga seperti ini. Pokoknya banyak banget ruang akomodasinya. Dan door trimnya ini emang tuh plastik juga, walaupun di sini ada yang sedikit material empuknya di sini tuh. Kemudian di sini ada aksen-aksen chrome seperti ini, dan pencet-pencetan untuk power windows. Kemudian central locknya, kemudian di sini electric mirror juga ada di sini teman-teman. Dan ada untuk pengaturan leveling dari headlampnya. Dan ini buka pintu samping itu juga bisa dari sini. Sebentar. Tuh. Bisa kita buka juga dari sini, teman-teman. Pencetan di sini, yang kiri maupun yang kanan. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, setirnya. Ini setirnya modelnya commonly Toyota lainnya. Tapi di sini lumayan bikin mewah, ada unsur wood panelnya, dan ini pengaturannya. Wih, ini nilai poin plus banget sih kalau mobil gitu ya. Ada pengaturan untuk teleskopiknya. Biasanya itu cuma tilting doang, tapi ini ada teleskopiknya. Jadi nyetir tuh makin bisa diatur posisi duduknya se-ergonomis lu ya, tergantung tinggi badan lu. Tapi ini gue appreciate banget sih bisa teleskopik seperti ini. Biasanya itu paling tilting, ini bisa teleskopik dan tilting. Nice. Di setirnya ada pengaturan untuk audionya di sini, pengaturan untuk sistem entertainmentnya tuh, untuk volume gitu. Bentar, kecilin, copyright, kita nggak dapet AdSense. Nah itu. Kemudian udah airbag, dan agak disayangkan juga adalah di sini airbagnya itu cuman 2 di sini, di bagian pengemudi dan di bagian penumpang. Lanjut lagi di sini. Nah, ini yang unik juga dari Nafwan adalah kalau biasanya di sini itu tempat kacamata ya, naruh kacamata, tapi di sini untuk spion ngelihat ke belakang gitu. Di sini yang biasanya kalau commonly mobil gitu ya, tempat naruh kacamata, ini kayak spion juga. Mungkin buat ngecek penumpangnya ya, udah pada duduk semua apa belum. Ngerinya kan ada yang ketinggalan kalau lu jalan-jalan bareng keluarga. Di sini ada kayak spion untuk melihat ke belakang. Ini cukup unik juga. Lampu baca yang ya biasalah ya, masih kuning seperti ini. Kemudian sun visor-nya di sini udah ada kacanya dan udah ada lampu. Sama di bagian penumpang juga udah ada kaca dan lampunya. Oh iya, di bagian depan nih tempat duduknya rasanya cukup empuk. Gue nggak tahu karena ini emang udah dilapis kulit atau emang aslinya itu seperti ini, empuk banget. Nggak empuk banget sih ya, lumayan bikin comfort lah. Dan pengaturan itu di sini ada height adjuster, sliding dan reclining. Itu aja di bagian depan. Sekarang kita coba move ke bagian tengahnya. Tengahnya seperti apa? Yuk. Oke, sekarang gue mau cari tahu dalamnya dari si Toyota Nafwan, teman-teman. Dan emang akses untuk masuknya itu gampang banget ya, terutama kalau lu punya orang tua gitu, ngajak mereka jalan-jalan. Ini aksesnya enak banget, gampang tuh, nggak terlalu tinggi karena ground clearance dia tuh
nggak cukup tinggi ya, jadi masuknya tuh gampang gitu, terutama untuk orang-orang tua kita gitu. Kalau lu mau ngajak jalan, nyenengin mereka, mobil ini bisa jadi satu pilihan. Selain itu, ini kelapangan kabinnya itu no comment dah gue, dan no komplain gitu. Ini lega banget gitu, enak banget. Dan ini kursinya captain seat begini, enak banget didudukin, dan ini bisa sangat reclining seperti ini, bisa rebahan loh begini. Enak banget. Terus yang bikin nyaman juga, dia punya handrest di kedua sisi nih, begini tuh. Di kanan dan di kiri seperti ini. Jadi sangat nyaman. Lanjut lagi di sini, di tengah ini nggak ada power outlet ya, nggak ada buat ngecas gitu, nggak ada teman-teman. Tapi di sini ada rear entertainmentnya nih, kayak begini nih, tuh seperti ini. Lanjut lagi, di sini juga ada pengaturan besaran fan speednya dari rear cooler ini atau AC di bagian belakang ini tuh seperti ini, dan di bagian kiri. Cuman pengaturan fan speednya ada di bagian kanan seperti ini. Dan yang spesial lagi dari si Navan adalah dia punya pengaturan kursi yang lo bisa puterin sampai belakang gitu, 180 derajat. Jadi lo bisa ngobrol dengan yang duduk di belakang teman-teman, atau passenger belakang. Enak banget sih, cukup akomodatif banget kalau lu mau jalan-jalan sama keluarga atau sama orang tua. Ini sangat-sangat nyaman teman-teman, bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 ya kalau lu memaksakan. Di bagian third row-nya ini, di bagian tengah itu masih bisa duduk buat anak kecil. Cuman kalau buat dewasa itu memang agak kurang nyaman kalau di bagian tengahnya ini teman-teman. Di belakang itu ada apa aja? Ada seat belt seperti ini, kemudian ada kompartemen buat naruh-naruh barang di situ, dan nggak ada power outlet ya. Nggak ada power outlet sayangnya, kurang power outlet nih mobil. Itu aja sih kayaknya ya. Dan yang spesial juga dari si Navan adalah dia tempat kacanya itu udah auto up and down nih teman-teman. Jadi nggak cuma di sisi driver aja ya, di bagian penumpang, baik di tengah ataupun di depan sebelah kiri itu power window-nya udah auto semua, udah auto up and down teman-teman. Dan ini door trimnya emang sama kayak di depan, materialnya plastik semua, dan di sini bisa buat naruh satu cup holder nih, satu botol. Dan kalau yang versi facelift ya, kalau nggak salah di bagian tengah sini itu ada semacam kayak cool box gitu. Jadi kalau nyimpen minuman dingin, kedinginannya itu bisa terjaga suhunya. Tapi di sini karena yang pre-facelift ya, dan generasi awal banget deh, ini tahun 2013, dia belum ada seperti ini. Tapi karena dia belum ada cooler box di tengahnya, itu kayak kalau lu bawa anak kecil mau pindah ke depan, ke tengah, atau ke belakang, itu sangat-sangat mudah aksesnya. Nggak ada penghalangnya. Mau ke depan, ke tengah, ke belakang itu gampang banget jalan-jalan anak kecil gitu. Dan tadi gue udah cerita di bagian belakang itu, kalau lu nggak setinggi gua ya, itu mungkin masih bisa nyaman gitu. Cuman kalau setinggi gua ngerasa legroom gua itu kurang bisa terakomodasi dengan baik. Anyway, tinggi gua 181 cm. Jadi kalau teman-teman nggak setinggi gua ya, katakanlah 170, mungkin nyaman di belakang teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat bagian mesinnya. Yuk. Nah, ini mesinnya dari si Navan, dia punya kode 3ZRFAE. Dan mesinnya ini 4 silinder DOHC 16 valve 2000 cc teman-teman. Dan bisa menghasilkan output tenaga sekitar 100, kalau nggak salah sih 158 PS gitu. Dan torsinya 195 Nm, sekitaran segitu. Dan mesin ini 2000 cc, tenaganya segitu tadi diteruskan ke
penggerak roda depan melalui transmisi CVT 7 speed virtual, teman-teman. Dan ini 2000 cc, tapi dia bisa lebih irit daripada Innova nih. Kenapa? Karena dia punya teknologi yang namanya Valvematic. Dan Valvematic ini sebenarnya kayak apa ya, the next step of VVTi gitu. Jadi kalau VVTi itu kan mengatur timing ya, koreksi kalau salah. Tapi di Valvematic ini dia mengatur bukaan katup gitu. Jadi lebih sempurna, baik pembakarannya maupun tenaga yang dihasilkan bisa lebih baik gitu daripada yang cuman VVTi ataupun dual VVTi, teman-teman. Nah, nih mesinnya seperti ini, dan emang kalau lu lihat ya agak sedikit berantakan gitu. Ini kalau dikasih cover mungkin agak terlihat lebih estetik dan menarik, teman-teman. Selain itu di sini juga nggak ada peredamnya nih. Sorry, tadi gua kira sistem power steeringnya itu masih hidrolik, ternyata dia udah EPS. Tapi entah kenapa gue ngerasa kurang enteng gitu, nggak kayak EPS yang biasanya, teman-teman. Sip, itu bagian mesinnya. Sekarang kita sampai ke tahap kesimpulan. Dan kesimpulannya ya, ini menurut gue ya, dan mungkin teman-teman bisa punya pendapat yang berbeda. Kalau kita punya pendapat berbeda, sok monggo taruh di kolom komentar biar kita bisa apa ya, saling bertukar insight, teman-teman. Tapi kalau menurut gua ya, ini mobil dengan harga 167 gitu tahun 2013 cukup apa ya, bisa kalian pertimbangkan untuk mobil keluarga gitu yang lu pakai setiap weekend jalan-jalan gitu. Ini cukup bisa jadi pertimbangan, teman-teman. Kenapa? Karena satu, ini kelapangan kabinnya oke banget, kemudian banyak ruang-ruang kompartemen buat naro-naro barang-barang perintilan ataupun botol. Ini sangat-sangat recommended banget gitu. Kemudian soal bahan bakar ya oke lah, nggak superior banget gitu. 11-12 sama rivalnya itu kan ada Mazda Biante, kemudian Serena C26, kemudian Delica juga nggak sih? Kalau nggak salah Delica juga ya, kalau nggak salah gitu. Nggak terlalu signifikan banget gitu, beda-beda tipis. Ini konsumsi bahan bakarnya kalau dalam kota tuh 1.8-an gitu lah. Kalau keluar kota mungkin bisa lebih gitu, 1.12 atau 1.13. Atau lu kalau nyetirnya bener-bener eco mungkin bisa lebih, teman-teman. Dan soal tenaga, ini menurut gua ya, ini menurut gua lebih kerasa nendang ketimbang Serena gitu. Nggak terlalu signifikan, cuman lebih sigap gitu. Gua ngerasa CVT-nya lebih sigap, teman-teman, lebih enak gitu. Mobilnya masih cukup sehat, kaki-kaki juga ini hitungannya masih oke sih, masih belum terlalu banyak PR-nya. Karena nggak bohong lah ya, ini kalau gue boleh jujur ngomong, Navan ini salah satu Toyota yang bisa dibilang kaki-kakinya nggak begitu kuat ya. Ya wajar juga sih ya, karena di kelas-kelasnya si Navan itu juga kaki-kakinya juga nggak begitu kuat-kuat banget kayak Serena gitu. 11-12 lah gitu. Dan spare partnya ini nggak bisa dibilang murah juga, tapi nggak bisa lu samain juga kayak Avanza atau Innova ya. Ini kelasnya di atas, yang otomatis spare partnya juga di atas mereka gitu. Agak sedikit lebih mahal, teman-teman. Tapi overall ini mobil nyaman sekali. Baik lu jadi penumpang ya, ataupun lu bawa, masih enak. Bawa juga enak gitu. Dan posisi duduk juga, gue kira awalnya tuh dia commanding ya. Ini nggak begitu commanding, cuman kacanya lebar dan agak ketolong dengan dashboard yang nggak terlalu ke depan gitu. Jadi visibilitas ke depan emang cukup oke, walaupun nggak terlalu commanding banget. Dan ini kalau lu naik ini tuh kayak lu naik akuarium berjalan. Kacanya gede-gede banget, teman-teman, dan visibilitasnya gue akuin cukup bagus. Di sini spionnya agak mundur ke belakang, jadi nggak kehalang oleh pilar A-nya ini gitu. Visibilitasnya bagus, melihat spion ke belakang juga
oke, dan pilar ini nggak ganggu kalau lu mau puter balik. Dan ini dibantu oleh kaca di sini yang sebenarnya agak nggak guna juga sih, cuman ya udahlah, oke, bikin estetis dikit. Nah, kayaknya itu aja sih ya vlog gua kali ini, teman-teman. Intinya si Nafwan ini, kalau kalian suka jalan-jalan jauh, jalan weekend gitu sama keluarga, yang jalanannya bagus dari kota A ke kota B atau ke kota C yang jalanannya infrastrukturnya bagus, ini cukup recommended gitu. Semisal kalian mau ke Jogja lewat tol terus jalannya bagus, ini nyaman sekali untuk bawa keluarga, teman-teman. Cuman kalau lu punya jiwa-jiwa agak-agak adventure gitu ke jalan-jalan yang jelek, ini menurut gua kurang capable karena satu, ground clearance dia tidak cukup untuk menjelajah ke jalan-jalan yang jelek. Ini cukup dari kota ke kota, itu sangat recommended, teman-teman. Oke sih menurut gue itu aja. Kalau teman-teman minat dengan mobil ini, bisa hubungin nomor di bawah ini nih. Dan jangan lupa Instagram ini di follow, teman-teman. Sip, kayaknya itu aja vlog gue kali ini tentang si Hi-Roof MPV ini, teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga apapun kendaraan yang teman-teman inginkan nih ya, bisa terwujud di tahun ini dan diberikan kesehatan untuk menikmati kendaraan tersebut. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.